Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus terus memberi kekuatan kesehatan yang sempurna dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal 29 ayat 3 dikatakan, orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, firman Tuhan ini dahsyat sekali, mengajarkan dua hal penting. Yang pertama, dikatakan orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, jika kita diberikan oleh Tuhan hikmat, maka hidup kita pasti menjadi hidup yang menyenangkan dan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu, hidup yang seperti itu pasti membuat ayahnya atau orang tuanya bergembira. Tetapi kalau hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran dan hidup yang buruk, pasti ayah atau orang tuanya akan bersedih. Bahkan seringkali tidak menyadari diri, suka menyesal punya anak yang tidak tahu diri. Itu ibahnya. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita minta hikmat kepada Tuhan supaya kita ini hidup menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati ayah atau orang tua kita. Ini hal yang pertama yang penulis Amsal sampaikan. Hal yang kedua dikatakan, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, hati-hati. Kalau orang bergaul dengan pelacur, ini sangat berbahaya. Saya ingat sebelum saya sekolah Alkitab, saya bekerja di salah satu perusahaan, dan saya bertemu dengan dua orang macam teman. Yang pertama, saya bertemu dengan teman-teman yang setiap malam minggu kita latihan nyanyian untuk memuji Tuhan di hari Minggu dalam ibadah. Saya bersyukur saya bisa bergaul dengan mereka. Yang kedua, saya bertemu juga dengan teman tidak terlalu akrab, tapi mereka punya kebiasaan yang salah, kebiasaan yang buruk. Jadi mereka selalu berkumpul dan mereka pergi main pelacur. Dan apa yang terjadi? Selain gaji mereka habis untuk bayar pelacur, mereka juga akhirnya mengalami yang namanya kehidupan dalam penderitaan. Mereka kena penyakit dan sampai jalan pun sudah susah. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, hati-hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah selamatkan dan Tuhan sudah merdekakan kita, jangan pernah kita mengikuti hawa nafsu dunia. Karena itu kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus lekat dengan Dia, supaya Tuhan berikan yang namanya roh yang kuat, roh yang bisa menolak yang namanya keinginan daging, hawa nafsu dunia. Roh yang mau lekat dengan Dia, roh yang mau sungguh-sungguh dengan Dia. Dan yang terpenting di sini bahwa Tuhan yang sudah berumah tangga, sudah dinikahkan, diberkati oleh hamba-hamba Tuhan, jangan pernah menyentuh hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Penulis Amsal mengingatkan, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Bukan hanya harta kita yang habis, tetapi kita juga mengalami sakit penyakit. Bahkan yang paling menyedihkan, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan Yesaya 59 ayat 1 dan 2 keras sekali. Tuhan itu bukan tidak untuk mendengar doa-doa kita, tapi yang menjadi penghalang, pemisah antara Allah dan kita adalah kejahatan dan dosa yang kita lakukan. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasihi, hindari dosa, menjauh dari dosa. Jangan bergaul dengan pelacur, jangan bergaul dengan wanita yang tidak memiliki
komitmen hidup dalam keluarganya, dan mereka hanya mencari nafkah dengan cara yang salah. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, Alkitab kalau kita baca, sudah dari zaman dahulu memang ada pelacur-pelacur. Karena itu penulis Amsal mengingatkan kepada umat saat itu, bahkan kepada kita, supaya kita tidak boleh bergaul atau dekat dengan pelacur sebelum kita mengalami hal yang mengerikan. Karena itu sahabat-sahabat dalam Tuhan, mari kita terus hidup dekat Tuhan, jaga kekudusan, jaga hidup kita dalam kebenaran, terus setia belajar firman Tuhan, banyak menyembah Tuhan, banyak berdoa di hadapan Tuhan. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, kita mau sungguh-sungguh mau melekat dengan Tuhan. Ini warning yang penulis Amsal ingatkan kepada kita. Ada dua hal yang sudah kita lihat pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita, menjadi warning bagi kita untuk kita tidak boleh bergaul dengan pelacur. Dan dengan demikian hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kiranya kami terus menyenangkan hati-Mu, kami terus memuliakan nama-Mu. Bapa, biarlah kami Tuhan hidup penuh dengan hikmat Tuhan, agar kami memuliakan Tuhan, menyenangkan hati keluarga kami, dan juga kami menjauhi hidup dalam dosa, bergaul dengan pelacur atau Tuhan sejenisnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan kami, biarlah kami terus hidup dekat dengan Roh Kudus, sehingga kami terus hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.